Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak bapak semua. Kaifa halukum fi hada sobah? Gimana kabarnya pagi ini? Baik, al-an nahnu nata'allamu al-lughatul arabiyyah. Kita kembali lagi mempelajari pelajaran bahasa Arab. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang ungkapan tentang profesi atau sudah masuk pembelajaran yang kedua. Pada minggu lalu, Ananda semua ditugaskan untuk mengisi titik-titik atau latihan yang ada di buku paket Ananda masing-masing. Nah, pada minggu ini kita akan ada video pembelajaran mengenai bagaimana sih kita harus mengungkapkan sebuah profesi. Maka daripada itu, isma jaidan, dengarkan dengan baik video pembelajaran pada minggu ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada minggu ini ada dua. Yang pertama, Ananda semua dapat menggunakan domir atau kata ganti. Tentunya kata domir ini sudah tidak asing lagi ya, karena pada bab pertama atau beberapa minggu yang lalu sudah kita pernah pelajari mengenai domir. Nah, lalu yang kedua, siswa dapat menggunakan isim ishtaroh atau kata tunjuk. Nah, ini nanti kita akan sama-sama pelajari mengenai domir dan isim ishtaroh. Oke, selanjutnya. Nah, ingat ya, ungkapan tentang profesi menggunakan sebuah pola. Yang pertama, ada isim ishtaroh atau kata tunjuk. Lalu yang kedua, ada domir, lalu ditambah dengan profesinya. Ya, jadi ingat ya, domir ini kata ganti. Jadi kata tunjuk atau kata ganti ditambah dengan profesi. Begitu cara mengungkapkan sebuah profesi. Oke, kita lanjut ya. Itu terdapat pada halaman 30. Jadi silakan buka halaman 30 Ananda semua di rumah masing-masing. Baik, sudah dibuka? Oke, maka kita lanjut ya, Nak. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang kata ganti. Ya, tentu ini sudah Ananda semua pelajari pada bab pertama. Bapak hanya mengulang yang mana domir atau kata ganti seseorang bisa kita gunakan ana, artinya saya. Anta artinya kamu untuk laki-laki. Anti, kamu untuk perempuan. Huwa artinya dia untuk laki-laki. Dan hiya, dia untuk perempuan. Bisa dipahami? Ana, anta, anti, huwa, hiya. Ya, saya, kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, dan dia perempuan. Oke, baik. Sudah paham tentang kata ganti? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang Bapak maksud dengan kata tunjuk atau yang kita sebut dengan isim ishtaroh. Ya, maksudnya gimana sih Pak? Nah, biasa kita kalau ingin menunjuk, biasanya ini, itu. Nah, tapi dalam bahasa Arab, ini dan itu terbagi dua. Ada ini untuk muzakkar dan ini untuk muannas. Begitu juga dengan itu. Itu untuk muzakkar dan itu untuk muannas. Kita lihat kata tunjuknya. Hadza artinya ini untuk muzakkar. Hadhihi artinya ini untuk muannas. Nah, apa sih Pak muzakkar sama muannas? Nah, muzakkar ini hadza ini akan digunakan untuk seorang laki-laki atau benda laki-laki. Nanti Bapak akan kasih paham apa perbedaannya. Hadhihi ini untuk perempuan, ya, hadhihi untuk perempuan. Nah, dzalika artinya itu laki-laki untuk muzakkar. Dan tilka itu untuk muannas atau perempuan. Nah, jadi sama-sama memiliki ini tapi dia akan digunakan jika itu benda perempuan atau benda laki-laki. Nah, kalau untuk benda perempuan maka menggunakan muannas yang hadhihi. Jika bendanya itu laki-laki maka hadza muzakkar. Ya, bisa dipahami? Begitu juga dengan ini. Dzalika itu untuk laki-laki. Tilka itu untuk perempuan. Selanjutnya. Ya. Nah, yang tadi Bapak jelaskan. Muzakkar untuk laki-laki. Muannas untuk perempuan. Nah, untuk hal-hal yang berhubungan dengan perempuan akan terlihat
jika ada huruf ta marbutoh. Nah, ini namanya huruf ta marbutoh ya, Nak. Nah, baik pada akhir kata atau pertengahan kata. Contohnya, nah ini ada di buku kalian atau di mufrodat yang Bapak kemarin tugaskan kalian suruh menghafal. Dokter bahasa Arabnya tobibun. Nah, kalau dokter perempuan maka menjadi tobibatun. Nah, perhatikan ya. Ada tak marbutoh ya, tobibatun. Ini artinya dokter perempuan. Jadi kalau tobibun artinya dokter laki-laki. Oke, bisa dipahami? Tobibun untuk dokter laki-laki, tobibatun untuk dokter perempuan. Nah, bisa dipahami Anda semua? Inilah yang disebut dengan nanti ini namanya muannas, yang ini namanya muzakkar. Tadi Mbak bilang ini muzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Kita lanjut ya. Sudah bisa dipahami mengenai tadi penggunaan kata tunjuk, muzakkar dan muannas, baik ini dan itu. Nah, jadi kalau contohnya tadi tobibun, tobibatun. Tobibatun artinya dokter perempuan, tobibun artinya dokter laki-laki. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh ungkapan tentang profesi. Kita perhatikan. Di sini ada artinya ini seorang polisi. Nah, bagaimana bunyi bahasa Arab ini seorang polisi? Hadza syurtiyun. Ini ada di halaman 30-an Anda semua ya. Hadza syurtiyun. Kenapa menggunakan hadza? Karena di sini syurtiyun. Syurtiyun ini adalah polisi laki-laki. Ya, syurtiyun. Makanya menggunakan hadza ini. Kita perhatikan. Ini seorang petani. Hadhihi fallahatun. Loh, kok ini menggunakan falah? Hadhihi, Pak. Yang ini hadza. Nah, ini Bapak bilang ini adalah muannas atau perempuan. Petani di sini menunjukkan dia perempuan bagaimana? Ada tak marbutohnya. Perhatikan ya, di akhir katanya ada tak marbutoh. Jadi hadhihi fallahatun. Ini menunjukkan petani perempuan. Ini seorang petani perempuan. Bisa dipahami? Kita lanjut nomor 3. Itu seorang pedagang. Bagaimana bunyinya? Kita lihat. Zalika tajirun. Itu seorang pedagang. Nah, kenapa tajirun, Pak? Ya, karena laki-laki. Pedagangnya seorang laki-laki. Nah, kita lihat. Ini seorang pelayan. Nah, maaf. Itu seorang pelayan. Kita lihat bagaimana bunyinya. Tilka khadimatun. Loh, kok di sini itunya zalika, Pak? Yang di sini itunya tilka, Pak? Iya, karena tilka di sini menunjukkan dia itu seorang perempuan. Nah, kenapa ada tak marbutoh di akhir katanya? Tilka khadimatun. Lalu kita lanjut di sini. Saya seorang supir. Supir bahasa Arabnya apa? Saikun. Nah, saya tentu bahasa Arabnya ana. Jadi ana saikun. Bisa dipahami? Kita lanjut ya, nomor 6. Nah, nomor 6 di sini ada bunyinya kamu seorang wartawan. Wartawan bahasa Arabnya apa? Sohifiyun. Sohafiyun, maaf. Sohafiyun. Nah, tinggal tambah saja kamunya ini untuk menunjukkan laki-laki. Sudah jelas tidak ada tak marbutoh pada sohafiyunnya. Maka menggunakan anta. Anta sohafiyun. Nah, bisa dipahami? Baik, kita lanjut yang ke nomor 7. Kamu seorang dokter. Nah, kita perhatikan dokternya ini laki-laki atau perempuan. Kita lihat dari sini. Tobibatun. Nah, di sini ada tak marbutohnya. Berarti dia seorang dokter perempuan. Maka menggunakan anti. Anti tobibatun. Anti ini artinya kamu. Anta juga kamu. Tapi anta untuk laki-laki. Sedangkan anti untuk perempuan. Anti tobibatun. Nah, selanjutnya. Dia seorang pilot. Pilotnya di sini laki-laki atau perempuan? Kita lihat dari sini. Oh iya, Run. Ternyata laki-laki. Tidak ada tak marbutohnya. Maka dianya ini kita bisa gunakan dia yang laki-laki. Apa dia yang laki-laki? Ya, huwa. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya juga dia untuk seorang penjahit, yaitu adalah penjahitnya kita lihat laki-laki atau perempuan. Ya, perempuan. Dari mana? Ada tak marbutohnya. Khayyatotun. Ya, khayyatotun ini adalah seorang penjahit perempuan. Maka dia kita gunakan dia perempuan. Bagaimana bunyinya?
Ya, hiya. Ya, Pak lupa tadi untuk memasukkan huwa dan hiya. Nah, ya ini ya. Bisa dipahami? Nah, jika sudah memahami bagaimana ungkapan tentang profesi menggunakan kata ganti atau kata tunjuk, maka selanjutnya adalah latihan yang Ananda miliki, yang mana gantilah kalimat ini yang terdapat pada soal ini ke dalam bahasa Arab yang benar, sesuai dengan kata tunjuk atau kata gantinya. Ya, di sini ada seorang polisi, ini seorang polisi, lihat dia laki-laki atau perempuan. Begitu juga dengan nomor 2, itu seorang kepala sekolah. Lihat, dia laki-laki atau perempuan. Lihat yang nomor 3, kamu seorang guru. Perempuan atau laki-laki. Nomor 4 juga, dia seorang penjahit. Laki-laki atau perempuan. Yang terakhir, dia seorang pilot. Laki-laki atau perempuan. Bisa terlihat jelas ya gambarnya. Ya, jika sudah memahami, maka silakan kerjakan tugas latihannya di buku tulisnya masing-masing. Bapak harap pembelajaran kita pada minggu ini bisa dipahami. Jika Anda kurang mengerti, silakan tanyakan ke WhatsApp Bapak pribadi. Tapi jika masih belum paham, silakan diulang-ulang saja pembelajaran yang barusan kita berikan. Oke, mungkin itu saja. Semangat belajarnya, semangat juga untuk menjaga kesehatannya. Semoga kita secepatnya bertemu di sekolah yang kita cintai ini. Bapak tutup dengan billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.